Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Para asatiz, ustaz-ustaz, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Nama pengarangnya Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Selalu diringkas orang Imam Nawawi. Buku ini ada dijual di toko buku depan WIN Panam. Saya tidak dapat persen dari iklan. Yang pula ya aku agen. Hanya sekedar menunjukkan saja supaya jangan bingung apa yang dibaca Ustaz kau. Riyadhus Shalihin. Sekarang masuk hadis yang nomor 2. Kita baca sampai jam 6 lewat 10, 6 lewat 15. Habis itu nanti kita baca tanya jawab. Kalau ada yang mengganjal di hati pikiran ibu, tulis beko baca. Hadis nomor 2 dari An Ummil Mukminin, dari ibunya orang beriman. Kalau disebut ibunya orang beriman itu istri Nabi. Wa azwajuhu ummahatukum, istri Nabi itu emak kamu. Kira-kira kalau ada emak kita diejek orang, kita marah apa tak marah? Ada rupanya orang mengejek istri Nabi. Ada mengejek-ejek Sayyidatuna Aisyah. Mereka tuduh dia berbuat dosa, padahal sudah disucikan Allah dari fitnah dalam surat An-Nur. Yang mengejek Aisyah itu golongannya namanya Syiah. Cirinya mengejek-ejek istri Nabi. Dari istri Nabi, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah, pantang menyebut nama. Orang Arab menghormati orang tak disebut namanya. Kalau laki-laki, Abu Fulan, nama anak pertama. Nama anak saya Mizyan, berarti kalau manggil saya Abu Mizyan. Siapa ceramah tadi? Abu Mizyan. Siapa yang ceramah? Lupa tak? Siapa? Abu Lahab. Ada rumah makan di Jalan Impres. Jalan Impres itu rumah makan Abu Lahab. Tapi ujungnya bukan B, P. Abu Lahab. Saya pertama terkejut. Apa orang Abu Lahab? Itu pun saya tak dapat persen menyebutkan nama rumah makan. Tapi yang paling bahaya rumah makan di samping Namiroh. Itu bahaya. Rumah makan Bini Petamu. Mana? Abang di mana? Di Bini Petamu. Balik bongkar. Ummi Abdillah. Sama juga di perumahan kita jarang orang menyebut nama. Siapa? Mamanya Tiara. Siapa? Mamanya mama siapa lah. Asal jangan mama Lemon lah. Dari Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Biasanya orang menyebut laki-laki Sayyidi, tuanku. Ulama-ulama itu dipanggil Sayyidi, Sayyidi Syekh, tuanku. Karena orang Indonesia payah memanggil Sayyidi jadi Sidi. Kama bai Sidi, itu dari kata Sayyidi. Kalau perempuan Sayyidati, karena payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah, Siti Khadijah. Itu dari bahasa Arab Sayyidati. Kalau laki-laki Sayyidi, kalau perempuan Sayyidati, Siti Aisyah. Tak boleh menyebut nama, pantang.
Nang gadang indak diimbau gala, nan ketek indak disabui. Dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridhoi dia. Al Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau perempuan Allah maghfir lahu. Kalau laki-laki Allah maghfir lahu. Kalau perempuan Allah maghfir laha. Qalat. Kalau laki-laki qala. Kalau perempuan qalat. Itu bedanya bahasa Arab. Jadi banyak orang sampai kabel nih. Nampaknya sampai ke rumah. Mohon maaf. Bahasa Inggris dia berkata, he say. Saya berkata, I say. Kamu berkata, you say. Kalau bentuk past tense, said. Says. 1, 2, 3. Saying. Present. Continuous. 1, 2, 3, 4. Banyak orang bangga betul dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab, dia satu laki berkata, qala. Dua orang berkata, qala. Tiga orang berkata, qalu. Qalu artinya mereka tiga orang berkata, qalu. Qalu itu bukan keluar, qalu je lah. Qalu. Satu orang perempuan, qalat. Dua orang, qalata. Tiga orang, qulna. Qulta. Qultuma. Qultum. Qulti. Qultuma. Qultunna. Qultu. Qulna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini baru fi'il madhi. Madhi artinya pas. Belum lagi yang mudhari. Mudhari artinya present, yang sekarang, dengan future yang akan datang. Jadi 14 tambah 14 28. Tambah amar tambah nahi. Makanya kalau ada orang mengatakan, anak kau tak lulus SMP, ya masukkan aja ke pesantren. Gilo dia masuk pesantren. Sedang SMP je tak lulus, belum masuk pesantren. Dianggapnya masuk pesantren tu ecek-ecek. Qala. Qalat, dia berkata. Qalat, dia berkata, perempuan Aisyah. Qala Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Ada sekelompok pasukan tentara menyerang Ka'bah. Nanti akan ada satu kelompok pasukan tentara menyerang Ka'bah, mau menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, ketika pasukan ini sampai ke gurun pasir Sahara. Baida, gurun pasir. Minal ardi, di bumi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka Allah membinasakan seluruh permukaan bumi. Dari awal, awwalihim wa akhirihim, dari awal sampai akhir bumi ini ratakan Allah SWT, hancur. Qalat, qultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Mengapa Allah membinasakan bumi ini dari awal sampai akhir? Wa fihim aswaquhum wa man laisa minhum. Padahal di bumi itu ada pasar,
Orang pasar kan tak ikut menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah. Kenapa Allah menghancurkan semuanya? Waman laisa minhum, padahal di situ ada penduduk bumi yang tak ikut sama tentara ini. Kalau mau hancurkan tentara ini aja lah. Kenapa satu dunia ini dihancurkan Allah? Qala, Nabi menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah membinasakan dari awal sampai ujung rata semua dunia ini. Summa yub'atsuna ala niyatihim, nanti manusia itu dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Jadi walaupun nampaknya semuanya dibinasakan, tidak semuanya masuk neraka. Yang masuk neraka hanya pasukan tentara yang mau menghancurkan Ka'bah. Adapun manusia ini nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Itulah pentingnya niat. Innamal a'malu bin niat. Datang tsunami. Tsunami datang, hancur semuanya satu pantai. Binasa semuanya. Lalu Ustadz pun berceramah, lihatlah tsunami sudah menghancurkan para. Bayangkan imam masjid mati, dibilangnya pelaku dosa. Itu makanya penceramah perlu ada rasa empati, ada rasa simpati. Apa beda simpati sama empati? Lewat di lampu merah, ada anak-anak minta duit, jelas. Bagi yang menulis bagus, yang tak menulis tak usah ragu, karena ceramah ini direkam, diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Nanti bisa diulang-ulang balik, sampai ke rumah diulang balik. Terjadi gempa bumi Galodo, itu akibat dari laknat Allah. Kan tak semua di situ pemabuk, peminum, pecandu narkoba. Ada juga ustadz yang rumahnya hancur kan. Jadi kalau gitu semuanya masuk neraka. Yub'atsu ala niyatihim, yub'atsuna ala niyatihim. Memang semuanya mati, tapi nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Waktu datang gempa bumi, tsunami, hancur semuanya. Ada yang keluar rumah niatnya mau mabuk, masuk neraka. Ada yang niatnya keluar rumah mau mengganggu laki orang, namanya pelakor. Tapi kan ada niatnya mau ke masjid, ada niatnya mau ikut pengajian, mati dia. Makanya ceramah tuh jangan main sweeping saja, dibuatkan kotaknya. Mereka masuk neraka yang buat dosa, adapun yang baik-baik akan masuk surga. Apalah pelajaran dari hadis nomor 2 ini? Bahwa orang mati akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar sesuai dengan niatnya. Bapak Ibu percaya kalau kita ini nanti sudah mati hidup lagi? Dari bunyinya macam tak percaya. Siapa yang tak percaya bahwa dia hidup lagi, berarti dia kafir. Rukun iman ada 6. Tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir artinya dunia ini akan kiamat, hancur, dan kita akan hidup lagi. Tak semua orang percaya. Ada orang sekarang tak percaya dia kita hidup lagi. Alah, omong kosong. Paling-paling nanti kita mati, habis itu udah tidur lelap. Dianggapnya tidur, mati itu tidur. Maka hidup ini kata dia mabuklah semabuk-mabuknya. Zinalah sezina-zinanya sampai kena virus HIV AIDS. Bohong sebohong-bohonglah sampai tangkap polisi. Udah ditangkap, sogok keluar lagi, bohong lagi, tipu lagi, korupsi lagi. Paling-paling nanti ujungnya ditembak, kita mati, selesai. Mati adalah istirahat yang terakhir. Itulah orang kafir musyrik dulu. Bagi mereka hidup ini sekali, hidup hanya sekali. Tobatlah. Hidup hanya sekali. Buatlah dosa sampai mati. Dibuatnya pula tuh baju kaosnya di belakang. Hidup sekali, mabuk sampai mati.
Ada orang sekarang. Mudah-mudahan anak-anak kita sampai hari kiamat percaya bahwa dia akan mati dan akan hidup sekali lagi. Coba tengok cerdasnya Aisyah. Ini kan yang bertanya nih Aisyah. Nanti ada satu pasukan tentara, kata Nabi. Tentara ini akan menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah menghancurkan dunia ini dari awal sampai akhir. Aisyah itu orangnya cerdas. Dia bertanya, ya Rasulullah, ya, yang jahat itu kan tentara ini. Yang jahat itu kan sekelompok Jaisyun ini. Kenapa pula satu dunia ini kena semua? Apa dosa mereka? Yang sedang belanja di pasar, apa dosa dia? Jadi Aisyah itu perempuan yang cerdas. Makanya ambil agamamu setengah. Khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambil setengah agama kamu dari Humaira. Dulu perempuan tak dipandang. Kalau punya anak perempuan malu, dikubur hidup-hidup. Begitu Islam datang, Islam memuliakan perempuan. Periwayat hadis itu laki-laki. Nih, hadis yang kita kaji subuh ini diriwayatkan oleh laki-laki apa perempuan? Perempuan. Aisyah itu perempuan. Belum pernah saya jumpa Aisyah laki-laki. Aisyah perempuan. Apa kitab yang kalian kaji? Riyadhus Shalihin. Hadis yang nomor 1 periwayatnya siapa? Umar bin Khattab. Hadis nomor 2 periwayatnya siapa? Aisyah. Adil, laki-laki, perempuan. Ada yang mengganjal di pikiran? Tulis. Nanti habis pengajian saya baca baru. Berapa halaman kitab nih Pak Ustadz? Buku ini 508 halaman. Hadisnya berapa Ustadz? Hadisnya 1996. Baru dibaca 2. Dua gondang. Kalau tak Ustadz itu selesai, kitab ini selesai. 1896. Subuh pertama musola belakang TK Az-Zahra. Subuh kedua masjid sebelah kanan. Subuh ketiga. Jadi sebulan 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mati. Masjid musola. Lanjut hadis ketiga. An Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridhai dia. Ini adab. Setiap menyebutkan nama sahabat Nabi, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Kalau 2, radhiyallahu anhuma. Kalau ramai, radhiyallahu anhum. Qalat, dia berkata, qala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Makkah. Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah dia selama 8 tahun. Tahun ke-6 dia datang tak boleh masuk. Dicegat mereka. Muncullah namanya perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-8 dia datang membawa 10.000 pasukan. Dipimpin panglima perang namanya Sa'ad bin Ubadah. Maka tahun 8 itu disebut dengan pembebasan kota Makkah. Jadi kalau begitu 8 tahun tak balik kampung. Begitu pulang membebaskan kota Makkah. Ingat 8. Tahun ke-8 kota Makkah dibebaskan. Tahun 9 orang ramai-ramai masuk Islam, namanya Amul Wufud. Tahun 10 Nabi melaksanakan ibadah haji, meninggallah dia 10 tahun. Tahun 8 pulang kampung, bebas kota Makkah. Tahun 9 orang ramai-ramai masuk Islam. Tahun 10 haji wada, meninggal. 8, 9, 10. La hijrata ba'dal fath. Setelah dibebaskan kota Makkah, tidak ada lagi hijrah.
Tak ada lagi hijrah Pak Ustaz, tak ada. Kenapa sekarang anak muda membuat pemuda hijrah, bikers hijrah, sepeda ontel hijrah, RX King hijrah, Cup 70 hijrah, Vespa hijrah, off-road hijrah. Kenapa ada hijrah? Yang dimaksud hijrah di situ pindah dari Makkah. Orang jangan lagi pindah dari Makkah. Dulu pindah dari Makkah ke Madinah karena Makkah itu darul kufri, tempatnya orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab. Setelah pembebasan kota Makkah, maka Makkah berubah menjadi darul Islam. Jadi tak perlu pindah lagi dari Makkah. Tidak ada lagi hijrah. Lalu yang sekarang pemuda hijrah festival, hijrah anak soleh. Hijrah itu maksudnya meninggalkan perbuatan itu maksud. Apa nama komunitas kalian? Nama komunitas kami Pemuda Hijrah. Mana ada hijrah lagi? Ini hadisnya nomor 3. La hijrata ba'dal fath. Kau salah paham bodoh. Hadisnya sahih, kau tak paham. Yang dimaksud tidak ada hijrah lagi setelah kota Makkah dikuasai kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahabnya mati, maka orang Makkah tak perlu lagi hijrah karena Makkah sudah jadi darul Islam. Jadi maksudnya adalah hijrah. Jadi yang hijrah sekarang nih meninggalkan khamar, meninggalkan zina. Jadi kalau ada komunitas mak-mak hijrah, kalian mau pindah kemana guys? Maksudnya pindah dari gosip, pindah dari besolek jahiliyah, mata kanan hijau kiri biru, muka putih kanan tangan hitam. Itu maksudnya. Paham? Memang kalau belum sarapan nih payah paham memang. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah karena Makkah sudah jadi negeri Islam. Walakin jihadun wa niyah. Tapi yang dua ini tetap ada sampai hari kiamat. Yang pertama jihad, yang kedua niat. Jihad melawan apa lagi Pak Ustadz? Belanda kan sudah pulang ke Amsterdam. Jihad apa lagi? Jihad melawan harga minyak naik. Jihad melawan uang sekolah mahal. Jihad melawan biaya kuliah melambung. Jihad melawan udah kuliah tak dapat kerja. Jihad melawan sudah kerja gaji tak banyak, tak diterima calon mertua. Kita sudah merdeka. Kebetulan pengajian yang ketiga ini pas 17 Agustus 1945. Sekarang 17 Agustus 2022. Apakah kita sudah merdeka? Belum kata ibu-ibu. Berarti orang itu masih dijajah Belanda lagi. Belanda sudah pulang, Jepang sudah balik ke Tokyo, tapi kita masih dijajah kebodohan, kemiskinan, kemelaratan. Tapi masjid kita megah mewah, kipas anginnya banyak, tak hidup. Kenapa kipasnya tak hidup? Karena AC-nya 16. Saya kok tahu dingin begini pakai jaket saya tadi. Masya Allah. Apa namanya ini? Plafon. Dulu pernah saya sholat Jumat sini, memandang ke atas nangis. Ya Allah. Tidak ada plafon. Sekarang Masya Allah nyaman. Kalau ada masyarakat sekitar tak juga sholat subuh kemari, Abu Jahal. Gitulah udah bagusnya masjid, cantik, mikrofonnya lagi sedap. Sikit aja kita keluarkan suara, langsung. Ini saya geser jauh nih, kalau boleh dekat, berbisik pun itu kan. Jangan-jangan niat dalam hati pun keluar.
Itu maka saya agak geser jauh segini. Kalau sempat dekat betul ini, langsung keluar. Bubur kacang hijau apa bubur hitam ya? Itu takut. Ketahuan niat Ustadz Somad ini. Ternyata niatnya mengisi pengajian nih mau bubur kacang hijau. Walakin jihadun, mesti ada jihad, wa niat, dan ada nih. Jihad aja tak ada niat, ada nilainya? Tak ada. Niat aja tak ada jihad, tak ada niat. Mesti jihad dan niat. Bangun tidur, terus mandi pula. Bangun tidur tu jihad. Bangun tidur tu jihad. Ke toilet mandi itu jihad. Habis mandi sholat tahajud jihad. Datang kemari sholat subuh jihad. Setelah sholat subuh menahankan kantuk, menengok ustadz tuh kadang-kadang bebayang ustadz tuh dua jihad. Selesai pengajian tahan-tahankan menunggu sholat sunat isyraq. Kita sholat sunat isyraq nanti jam berapa maghrib sekarang? 6.26. Berarti kita nanti sholat sunat isyraq 6.26. Mudah. Mana tahu nanti pas tak pengajian, kapan kami mulai sholat sunat isyraq? Ingat waktu maghrib kapan? Kalau maghribnya 6.26, 6.30, 6.26 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Jihad. Bapak ibu ya ringan biasa bangun subuh. Orang yang tak terbiasa bangun subuh, bininya menyiram 3 timba, laki tak juga bangun. Nama lakinya Fir'aun. Dipasang toa 2 menara, 1 menara 10, 20. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong jangan bandingkan azan saya dengan Ustadz Desri Alman. Datang dia membawa golok. Kalau tak kalian arahkan toa itu ke tempat lain, jangan arahkan ke rumah saya panjat nanti ke atas, saya copot kabel-kabel. Ada orang gitu di Pekanbaru. Saya tanya, kenapa toa di atas ini arahnya ke sana aja? Itu Pak Ustadz yang rumahnya situ pernah bawa parah. Kenapa tak kalian campakkan ke Sungai Siak? Saya bilang. Wa idzastumfirtum famfiru. Kalau kamu diminta untuk berperang, maka berperanglah kamu. Bapak-bapak kalau diminta untuk berperang, siap perang. Ibu-ibu kalau diminta perang, siap perang. Perang melawan apa sekarang? Palestina masih dijajah Israel. Rohingya masih dijajah. India kaum muslimin masih terjajah. Patani yang paling dekat Thailand, umat Islam masih terjajah. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dari mana itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Itulah niatnya pejuang kita dulu. Berperang mereka melawan Belanda. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Jangan nodai kemerdekaan ini dengan maksiat kepada Allah. Menyanyi keyboard tunggal sampai jam 2 malam, penyanyinya pakai rok pendek. Merdeka, merdeka. Itu pengkhianatan terhadap pejuang bangsa. Betul? Panjat Pinang Pak Ustadz? Tak apa-apa. Tapi jangan pula ibu-ibu panjat Pinang. Asal udah 17 Agustus, habislah daster ibu-ibu dipakai bapak main bola. Apa ini? Fenomena apa ini? Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan.
Sekarang di mana-mana. Indonesia ini merdeka bukan karena dulu pejuang tuh pakai daster. Kalau pakai daster masih terjajah kita sampai sekarang. Nggak apa-apa lah Pak Ustadz, ini kan hiburan aja. Itu tidak mendidik. Jadi lingkungan masjid masyarakat kita kalau mau memperingati 17 Agustus, ingatlah di sana ada jihad dan di sana ada niat. Wa ma'nahu ma'naha. Ma'nahu maknanya la hijrata min Makkah. Tidak lagi ada hijrah dari Makkah li'annaha sarat dar Islam. Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Dar rumah Islam, rumah Islam, kampung Islam, negeri Islam. Bumi Lancang Kuning ini negeri Islam atau negeri tak Islam? Negeri Islam. Riau negeri Islam. 1723. Ingat itu. 1723 berdirilah Kesultanan Siak Sri Indrapura. Kesultanan Islam. Datanglah mereka naik sampan menelusuri Sungai Siak, dibukanya pasar untuk berdagang berniaga, maka disebutlah negeri itu Pekanbaru. Karena ada Pekan Tua, lawan dari Pekan Tua, Pekanbaru. Didirikan masjid. Ini pekan, ini masjid. Masjid itulah Masjid Raya Senapelan. Orang sekarang menyebutnya Masjid Pasar Bawah. Orang Melayu dua, pasar dia pegang, masjid dia pegang. Masjid didirikan oleh Sultan Abdul Jalil 1762. Tak selesai masjid itu dilanjutkan oleh anaknya, namanya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Jadi Pekanbaru didirikan oleh ormas. Apa itu ormas? Orang masjid. Riau ini didirikan oleh orang masjid. Mereka membangun pasar di tepi sungai, membangun masjid, dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini anak-anak bangsa kita ini harus diceritakan tentang sejarah ini. Jangan disangkanya orang Riau ini di dalam hutan. Riau tak ada hutan lagi, udah berubah jadi sawit. Hadis nomor 4 dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ansari orang Ansor. Ansor artinya penolong. Orang Madinah yang menolong Nabi itu disebut dengan Ansor. Orang Makkah yang hijrah itu disebut dengan Muhajirin. Muhajirin dan Ansor. Itulah enaknya pengajian ramai-ramai. Walaupun kita tak tahu, tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Yang datang dari Makkah Muhajirin, yang menolong di Madinah Ansor. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi dia berdua. Qala, dia berkata, kunna ma'an nabi, kami bersama Rasulullah SAW fi ghazatin, dalam suatu peperangan. Kami sama Nabi berperang. Faqala, Nabi berkata, inna bil madinati, di Madinah, lari jalan ada laki-laki, masirtum masiran, tak ikut jalan dengan kalian. Kita perang nih, di Madinah saja ada seorang laki-laki, ada beberapa laki-laki tak ikut perang dengan kita. Wala qata'tum wadiyan, tak ikut melewati lembah dengan kalian. Illa kanu ma'akum, tapi pahalanya sama dengan kamu. Mereka tak ikut jalan, tetap di rumah. Mereka pun tak ikut memotong lembah. Ini gunung, turun ke bawah, ini namanya lembah. Bukan senang melewati lembah yang terjal jalan kaki, panas terik di gurun pasir. Bukan macam jalan tempat kita. Mereka tak keluar rumah, mereka tak memotong lembah, tapi pahalanya dapat. Habasahumul marad, mereka tak ikut perang karena sakit, tapi mereka dapat pahalanya. Pertanyaannya, kenapa mereka dapat pahala? Karena niat. Berapa banyak orang tak tahajud tapi dapat pahala tahajud? Kenapa? Niat. Orang yang tidur malam, sebelum tidur niat tahajud, terbangun pas azan subuh, dapat
pahala tahajud. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi jangan buat tiap malam. Kau tahajud, aku niat aja. Tidak bisa gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, illa syarikukum fil ajri, mereka dapat pahala macam kamu gara-gara niat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa rawahul Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, dari sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Raja'na min ghazwati Tabuk, kami pulang dari perang Tabuk ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna aqwaman khalfana, ada beberapa orang di belakang kita. Bil Madinah, mereka menetap di Madinah, tak ikut perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadiyan, mereka tak ikut bersama kita melewati lembah dan kaki bukit. Illa wahum ma'ana, tapi mereka sama kita dapat pahala. Habasahumul uzru, karena mereka ada uzur, sakit, ada uzur karena mengurus istrinya sakit. Makanya Utsman bin Affan walaupun tak ikut perang Badar tapi dapat pahala Badar. Kenapa? Karena istrinya sakit, dia menjaga istrinya. Tapi jangan ini jadikan alasan tak datang pengajian ke masjid. Kok kenapa tak ikut pengajian? Yang penting niat. Habis jam 6:10, cepat betul waktu di masjid kita ini. Kita cukupkan sampai hadis nomor 4. Pertemuan akan datang di musola hadis nomor 5. Mana kertas-kertas pertanyaan? Ada 10 menit. Habis itu nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagaimana jika niat baik kita dinilai tidak baik oleh orang lain? Sejak kapan amal kita dinilai orang? Yang menilai amal ini Allah apa orang? Allah. Kalau kita ikutlah cakap orang, oh capek kita. Saya kalau ikut cakap orang udah lama saya mati mendadak. Ibu kalau ikut cakap orang, benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, laksanakan. Jangan hiraukan cakap orang. Anjing menggonggong, kapilah berlari. Sementara posisi kita merupakan pemimpin, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin oleh masyarakat. Pak RT, Pak RW, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Camat, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden. Kalau kalian ikut cakap orang, sakit kepala kalian, asam lambung naik, yang turun asam urat, darah tinggi naik, jantung koroner naik, detak jantung tak normal. Tak usah pedulikan cakap orang. Benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, pegang pada ahlu sunnah wal jamaah. Sir ala barakatillah, laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Hidup ini simple, hidup ini tidak sulit. Yang sulit itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang mengaku. Ustadz, bagaimana caranya kita taat beribadah sampai kita lupa yang namanya dosa? Bagaimana kita taat sampai kita lupa buat dosa? Bangun pagi, usahakan 1 jam sebelum azan subuh. Azan subuh jam 5, jam 4 bangun. Biar supaya tak mengantuk, segera mandi. Berat saya Pak Ustadz dari tempat tidur tuh ke kamar mandi, tidur di kamar mandi. Bangun langsung mandi, jangan tunggu-tunggu lagi. Bangun langsung mandi pakai air dingin. Ustadz minum apa, makan apa, jamu apa, pil apa, tak ada. Pakai suplemen, jangan minum suplemen, rusak buah pinggang. Pesan dokter ke saya. Jadi resepnya apa? Mandi jam 4. Mandi pagi. Setelah mandi, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat,
sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis witir, zikir. Zikirnya apa? Istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Insya Allah kalau dibuat ini, tak lama sesudah itu terdengar suara azan, terdengar suara tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Langsunglah berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, kalau ada pengajian ikut. Kalau tak ada pengajian, zikir baca Quran di masjid. Kalau ada perlu balik ke rumah. Setelah itu langsung berangkat. Kalau kebetulan ada tempat kerja, atau mengajar, atau ke pasar, atau ke kantor, atau kemana aja. Jaga lingkungan 3. Lingkungan tempat tinggal, usahakan masjid. Lingkungan di tempat kerja, usahakan dengan orang masjid yang suka sholat berjamaah. Lingkungan medsos, grup WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, usahakan yang isinya orang-orang yang mengajak kepada ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada grup-grup kawan SD, grup-grup kawan SMP yang isinya cuman mengirim video, gambar, cakap tak tentu arah, keluar dari grup itu. Karena kalau kalian mati, mereka tak mau ikut mati. Tapi kalau kawan kita yang baik-baik, insya Allah kalau kita mati dikirimkannya Al-Fatihah, didoakannya kita. Istiqomah kita, sholat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Malam kalau ada pengajian ikut. Kalau tak ada pengajian cepat tidur. Jangan ngobrol-ngobrol tak tentu arah sesudah isya, karena bahaya nanti mau bangun malam tahajud. Tapi saya tak terbiasa tidur cepat Pak Ustadz. Nanti malam mulai tidur cepat. Gimana caranya? Makan antimu. Tak percaya coba teman. Beli 1, jangan sepapan seminggu tidurnya. Beli 1, tidur, siangnya jangan tidur. Karena kalau tidur siang, payah tidur malam. Handphone itu membuat orang payah tidur. Walaupun dia ngantuk, kalau handphonenya dia tak tertidur. TV juga. TV sama handphone lebih parah handphone. Handphone itu menghilangkan tidur karena ada radiasi ke otak. Sampai jam 1, jam 2 malam orang tak tidur. Akhirnya tak sholat subuh. Begitu caranya. Bagaimana cara supaya kita lupa sampai tak niat lagi untuk buat dosa? Mesti diisi dengan kegiatan ibadah full. Jangan sampai kosong. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Istiqomah. Tapi saya susah istiqomah Pak Ustaz. Saya belum nikah. Segera menikah. Jangan jomblo, karena setan itu jomblo. Mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik-baik. Banyaknya yang belum nikah. Jika kita dizolimi orang lebih tua dari kita, apakah boleh kita marah atau tidak sopan padanya? Kalau kita tak sabar, takut. Kalau kita diam, takutnya kita diinjak-injaknya. Diadakanlah percobaan psikologi. Percobaan psikologi. Ada perempuan disuruh diam aja. Yang pertama lewat memuji-muji. Oh cantiknya, kata kelompok yang pertama. Setelah itu lewat kelompok kedua, mulai memegang-megang rambutnya. Oh hidungnya dipegang orang. Lewat kelompok ketiga, mulai memukul-mukul pipinya. Artinya apa? Kalau kita diam, kita dipijak-pijak orang. Jangan diam. Maka dalam Islam kita diajarkan, man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harga dirinya, maka dia mati syahid. Masuk pencuri ke rumah kita. Masuk pencuri. Kau bernyawa atau harta, terserah kau ajalah pencuri. Apa mau kau ambil-ambillah. Itu bukan ikhlas, bodoh, bongak. Maka kita mesti membela diri. Saya dibuat tempat tidur di dekat pintu, saya pasang parang panjang.
melintang patah membujur lalu. Kita tak mengundang pencuri datang, tapi kalau dia datang ahlan wa sahlan. Musuh tak boleh dicari, tapi kalau dia datang jangan lari. Betul? Ini kita tak boleh cari musuh. Jadi kalau kita dianiaya orang, dia lebih tua, maka kita jangan petantang petenteng sendirian. Bawa tokoh masyarakat di sini. Nenek mama yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, batangnya tempat besanda, daunnya tempat benau, akarnya tempat baselo. Datang, nenek mama, ini ada orang yang ditokohkan, tolong dampingi saya. Panggil Ustadz Desri Alman. Jangan panggil saya, karena kalau saya dibawa nanti dia minta jadwal. Antum datang, dampingi nenek mama, dampingi Ustadz Desri Alman. Bicarakan baik-baik. Assalamualaikum Pak. Kalau dia kebetulan orang Melayu pakai pantun. Burung nuri, burung perkutut. Biasanya orang Melayu ini berpantun, burung aja sejam habis. Habis itu masuk pula buah mengkudu, buah melinju, sejam habis. Lama-lama bapak itu pun bingung, apanya maksud kalian ini? Nah, habis itu dibicarakan. Ustadz, saya kalau di macam-macam orang saya gitu kan. Ada dulu orang di Pekanbaru, foto saya tuh dicoret-coretnya, dibuatnya Somad Abu Lahab setan. Pergi saya ke Polda. Pak Kapolda, Pak Polda, ini orang mengejek saya. Dipostingnya di FB. Saya mau BAP. Di BAP sama Polda. Masuk ke kejaksaan. Saya kosongkan jadwal ceramah saya 2 hari. Panggil. Datang saya di kejaksaan. Telepon dia. Mana? Sakit perut, mencret. Datang saya pekan depan. 2 kali datang. Mencret. Jadi banyak yang jago-jago di medsos tuh pas kita jumpai mencret. Ceramah saya di Jalan Riau. Ceramah Jalan Riau, posting dia di FB. Orang lain lagi. Anjing sedang menggonggong di masjid saya. Saya tanya pengurus masjid, "Nih FB ini orang mana?" "Orang dekat sini." "Mana rumahnya?" Saya datang. Tak ada, saya bawa orang, saya sendiri aja. Saya datang, foto saya depan rumahnya. "Aku sedang di depan rumah kau. Kau di mana?" Ceramah di UIR. Tadi dia ada ngasih tahu, "Ustadz, itu dia orang yang ngejek Ustadz." Saya kejar. Waktu itu saya pakai sarung. Disangkanya saya tak pakai celana. Saya kalau pakai sarung ini pakai celana. Saya tarik sarung ini kata saya kejar. Utang panting tinggang langgang dia lari. Yang di Jakarta ngejek-ngejek Ustadz itu kenapa Ustadz tak lawan? Itu buzzer. Dia dilindungi. Ada pelindung dia. Tapi kalau yang di Pekanbaru ini tak ada. Itu buzzer-buzzer liar aja. Kalau yang dilindungi itu kita lawan, mati kita. Tapi nanti kalau pelindungnya tumbang, dia kan hidup. Baru kita kerjain. Ada masanya. Ustadz, zaman sekarang tua muda gila main chip. Chipnya itu bisa diperjualbelikan dengan uang. Apakah itu termasuk judi? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menjebeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib. Yang 4 ini rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi. Ini judi. Bapak, ibu, tua, muda, anak muda, kalian jauh ini. Judi ini duitnya tak berkah. Duit hantu dimakan setan. Untung sekali, untung 2 kali, untung 3 kali, habis itu buntung. Belum pernah saya jumpa orang kaya karena judi. Dari Aceh sampai Papua saya ceramah, jumpa saya orang kaya, rumah megah, mobil mewah. Belum pernah dia cerita, aku nih kaya karena judi, tak ada. Tapi orang mati bunuh diri karena judi banyak. Orang hancur karena judi tak terhitung. Kekayaan, keberhasilan diperoleh hanya dengan kerja keras, niat baik. Berhenti main judi. Ustadz, kami ibu-ibu muwahhidul ummah habis acara ceramah ingin foto bersama sebagai kenang-kenangan. Nanti kita susul.
Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau saya bergambar sama ibu-ibu mesti ada laki-laki di kanan sama kiri, tak boleh perempuan dekat saya, nanti di crop orang, disangka orang saya berbini lagi. Kok cantik tak apa-apa, nenek-nenek pula tengok orang lain selera Ustaz ini sekarang. Saya ngomong gitu karena bini saya tak ikut. Bagaimana melunakkan hati anak yang keras hatinya? Saya sedang ceramah di Medan, nginap di hotel di depan Istana Maimun. Kata mak saya tahun 2017, 5 tahun yang lalu, kata mak saya, kawanku mau datang, ayolah aku kawani nanti di lobi. Ya, datanglah kawannya. Saya biarkan orang berdua nih ngobrol. Saya duduk di situ. Kawannya bertanya, anak kau ini apa kau doakan? Kata mak saya, aku tiap malam anakku nih kubacakan Fatihah. Berapa kali? 100 kali tiap malam. Mak saya tuh kalau jam 2 malam dia bangun, sholat tahajud, membaca Quran. Qurannya sampai sekarang ada sebesar meja nih Quran. Karena udah tua, umur 70 tahun, matanya rabu. Saya berikan Quran. Buku zikirnya 1 koper, saya simpan sekarang. Saya simpankan koper khusus, isinya Quran, buku zikirnya, tasbih, telekungnya, sajadahnya. Kalau saya rindu, saya buka, saya peluk, saya cium, menghilangkan rindu saya pada mak saya. Tiap malam dibacakannya saya 100 kali Al-Fatihah. Dikirimnya saya ke Mesir 4 tahun tak balik-balik. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Saya tanya dia, tak rindu mah dengan aku? Rindu. Kenapa dikirim aku jauh-jauh? Karena kalau kau tinggal di Pekanbaru nih sama aku, nanti kau jadi hantu, nanti kau nakal. Itu maka aku suruh kau pergi jauh-jauh. Jadi sayang sama anak itu bukan diletakkan celah ketiak, didoakan. Beberapa bulan yang lalu datang jamaah Ustaz Somad. Dulu waktu mak Ustaz hidup, saya selalu singgah ke rumahnya. Apa kata dia, Bu? Kata dia, kalau Somad tuh sudah tidur jam 2 malam, aku berzikir, berdoa, ku zikirkan dia la ilaha illallah, ku doakan dia pada Allah. Berapa kali zikirnya? Kadang 1000 kali, kadang 2000 kali. Bertasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana anak hatinya mau lembut, emaknya? Doakan anak-anak kita, bacakan Al-Fatihah banyak-banyak, bacakan la ilaha illallah, bacakan sholawat, banyak berdoa. Ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah. Lembut itu bukan berarti melambai. Lembut itu maksudnya hatinya lembut, menerima tausiah. Itu hati lembut, bukan cakapnya lembut. Kalau lembut, saya ini tak ada lembut-lembutnya. Mana pernah saya lembut? Ibu-ibu, apa kabar semua? Ustaz bencong tuh. Lembut artinya lembut menerima kebenaran. Bagaimana cara menegur ustaz? Ustaz pula mau ditegur nih. Gimana caranya menegur ustaz yang selalu menunjuk si A, si B, si C sekian dalam sumbangan sehingga membuat terpaksa dalam menyumbang dan tak mau lagi ke masjid. Wa amruhum syura bainahum. Dalam setiap masalah itu mesti musyawarah, duduk bersama. Ini bukan bertanya, ini menyindir. Kalau satu masjid ada ustaz itu mau menyindir. Musyawarah, dudukkan baik-baik. Karena mungkin tak semua orang punya duit, tak punya semua orang mampu. Jadi ketika ditunjuk, bapak nyumbang 100-nya, langsung semua darah tinggi. Lagi itu. Sejak itu kata dia, ditanya sama bininya, abang tak ke masjid bang? Luka yang lama aja masih berdarah deh. Kalau sempat nampak abang ustaz tuh naik darah tinggi abang nanti. Musyawarahkan baik-baik.
Bisa jadi juga bapak itu sebetulnya baik, cuman duitnya dipegang bininya. Dan dia pula anggota Persatuan Suami Takut Bini. Aku sebetulnya Pak Ustadz baik, Pak Ustadz. Semua dompet itu mau ku kasih kan. Tapi duitku dipegang bini di rumah. Kita doakan bapak ini selamat dari azab kubur. Kalau ada bapak model begini, ini tak diazab di kubur. Pasti tanya malaikat sama kawannya, kita azab ini? Kata kawannya, tak usah kita azab. Dia udah azab kali di rumah. Ketawa ibu itu, membayangkan abang itu di rumah. Begitulah nasib koran tibang, kata Ustaz tadi. Bagaimana menghadapi orang yang suka mencemoohkan orang, mau baik ataupun buruk, Pak Ustaz? Sifat mencemooh, kalau bahasa kampung awak, underestimate. Sifat merendahkan orang itu akibat dari tidak dapat pendidikan yang baik sejak kecil. Kalau ada orang suka mencemooh, merendahkan orang, itu emaknya tidak mendidik dia dengan baik. Saya dibawa undangan, sampai di tompek undangan itu maaf, beribu maaf, ada orang cacat. Jadi mata saya lama meneng. Balik dari situ apa kata emak? Nanti kalau nampak kau orang cacat, jangan kau tengok lamu-lamu. Ibu hatinya. Dia tuh nanti di akhirat lebih dulu masuk surga dari kau. Belum lagi saya sekolah, itu nasihat. Makanya sampai sekarang, kalau nampak saya ada orang yang tak sempurna, tak saya tengok lama, langsung saya tundukkan. Ingat saya cakap orang tua. Yang pertama kali menunjuk ajar, tunjuk dengan ajar, bukan ustadz. Sebelum TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum SMA, sebelum S1, sebelum S2, sebelum S3, sebelum profesor. Al-madrasatul ula. Ibu, walaupun ibu bukan ustazah, ibu punya peran luar biasa. Ajar, didik anak ibu supaya jangan merendahkan orang lain, jangan melecehkan orang lain. Lalu cara memperbaiki dia ini Pak Ustadz, dia ini udah tua, tak lama lagi mati nih soalnya. Tapi generasi akan datang nih, ini anak-anak nih kita ajar dengan baik. Anak-anak saya ajar dengan baik. Nampak apa namanya itu orang yang dicat-cat mukanya pakai hidung badut, nampak badut di jalan Arifin Ahmad, tulis di belakangnya balon 2000. Berhenti, tengok badut. Siapa tuh Bah? Dia itu belum makan, pergi kasih beli balonnya. Takut pula dia sama badut, gara-gara nonton film Joker gitu. Dia itu belum makan, tengok dah jam berapa belum makan. Balonnya itu belum ada laku, pecah pula entah berapa balon. Dia itu susah. Diajak anak itu bercerita, ngobrol tentang kehidupan. Itu berkesan dalam otaknya, dalam kepala. Itu pendidikan luar biasa. Itu yang saya rasakan. Ibu saya mengajar saya untuk tidak merendahkan orang, untuk tidak melecehkan orang. Datang tamu, duduk saya di atas kursi, mereka duduk di bawah. Dia tengok dia sekali, saya tengok pula dia. Tengok dia sekali, saya tengok pula. Begitu balik tamu tuh, sampai sekarang kalau duduk saya di atas kursi, tetap ingat saya almarhum. Tadi pertama duduk sini, ada ustadz di bawah, ada ustadz di bawah. Ingat saya itu. Tapi saya mesti duduk juga di sini. Karena kalau saya duduk di bawah, tak masuk ke kamera. Tapi pesan dia itu tetap ingat dalam, menancap dia ke tangkai jantung. Ibu, nasihatkan anak ibu baik-baik, karena nasihat ibu masuk ke kepala mereka sampai mati. Ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka baca Quran, ajarkan mereka kau mesti ke masjid nak, kau mesti baca Quran, baca Yasin, kau mesti datang silaturahim. Itu luar biasa, lebih masuk daripada ceramah Abdul Somad. Semoga Allah senantiasa memberikan Ustaz kesehatan. Amin. Ustaz, ada beberapa orang yang belum punya anak. Mohon doa untuk nanti kita berdoa di akhir majelis. Yang belum punya anak dikasih anak, yang belum nikah dapat jodoh, yang udah nikah bisa nikah lagi. Istrinya meninggal.
Ibu ini mau ngamuk Saya mancing aja Pak. Begitulah respon mereka. Berani kalian. Kertas terakhir. Kami warga Jalan Kamboja paling depan dekat Masjid Kamboja kuburan Musola Nurul Ilmi. Oh, ada lagi musola di ujung sana. Ada musola. Oh, saya sangka 3 ini aja. Bertambah beban lagi nih. Rabu kapan jatah musola Nurul Ilmi? Rabu depan. Tapi memang betul di Jalan Kamboja kan? Bukan jalan lain. Oh, seram tuh. Kuburan. Jauh dari kuburan tuh. Nanti kita Rabu keempat musola Nurul Ilmi. Dah, musola, masjid, musola. Yang ada di sekitar Jalan Kamboja ini suruh dia datang. Karena kalau daerah lain nanti saya isi, semuanya meminta mati berdiri saya. Ustadz Somad hanya mengisi yang di Jalan Kamboja. Kalau kalian mau, pindahkan musola kalian tuh ke Jalan Kamboja. Masih banyak tanah kosong lagi bilang. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabu depan kita ke musola Nurul Ilmi, hadis nomor 5. Jangan bebani jamaah. Pengurus masjid musola, jangan bebani jamaah dengan iuran hantu segala macam hanya untuk kedatangan Abu Somad. Saya tak mau jamaah berat. Ustaz Abdul Somad mau datang, kita mesti memperbaiki ini hadis segala macam, mesti iuran papan tulis, mesti ada sarapan pagi. Saya tak pernah minta, tapi kalau ada saya makan. Deal? Oke. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Barakah Nabi Muhammad, barakah salawat, barakah Al-Fatihah. Kami meminta memohon bermunajat kepada Engkau, mudahkan segala urusan-urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Maafkan, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami melunasi hutang piutang. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya anak, berikan anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala maridhan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jauhkan dari azab ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunia. Segala hajat dunia, hajat akhirat. Laka ridha wa lana fiha salah. Baik bagi Engkau dan baik bagi kami. Engkau ridha dan kami mendapatkan kebaikannya. Mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulli asir. Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Yassir lana umurana. Mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah iman dan Islam sampai malaikat maut mencabut nyawa kami. Akhir kalam kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Usalli sunnatal isyraq. Pakai qaf. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya ayat yang lama itu juga lah. Qul huwallahu apa lagi? Terserah apa yang hafal. Allah memudahkan, jangan dipersulit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.